Salah satu destinasi wisata yang kita tidak ketahui, kita mesti memperhatikan kompleksitas dan konteks masalah yang ada di luar sana, di lapangan sana. Kita mesti cari tahu dulu apa sih yang menjadi kendala di luar sana, dan kita pentingnya di traveling kita mesti ada itinerary perjalanan. Ini yang paling penting. Ya, karena ketika kita melakukan perjalanan dan tidak ada itinerary, itu sama saja kita jalan suka-suka saja, tidak ada schedule. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? Ada schedule di perjalanan sana, John itinerary. Dan berarti diatur memang di awal itu ya? Iya. Sebelum kita berangkat, itu yang paling utama diutamakan dalam melakukan perjalanan. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kita tangkap. Yang pertama adalah ketika kita melakukan perjalanan traveling ke tempat wisata, ya yang pertama kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kita mempersiapkan itinerary perjalanan, seperti kayak jam berapa berangkat, kemudian jam berapa mana berapa, kemudian juga karena sesuai pengalaman di sana lama. Iya. Kemudian itu disesuaikan dengan peralatannya atau disesuaikan dengan perlengkapan yang dibawa. Iya. Oke, berbicara tentang traveling yang menjadi tujuan tempat wisata yang ada di Gorontalo, mungkin ada request tempat wisata yang paling cocok di masa pandemi COVID-19 ini. Di mana yang bisa kita kunjungi? Selain mungkin di pantai kah? Atau di pulau kah, atau di gunung? Kalau untuk saya pribadi kan jam terbangnya masih kurang, belum terlalu padat. Jadi untuk memilih tempat itu saya masih belum bisa. Kalau untuk saya pribadi sih di Unumo itu cocok, paling bagus, karena di situ protokol kesehatan berjalan. Salah satunya kemarin pengalaman kemarin itu kan di jalan melewati ada jalan di situ kita harus memakai masker. Ketika tidak memakai masker, tidak mungkin dilewatkan dari jalan itu. Jadi seperti itu. Kalau untuk destinasi wisata di Sikaliskenting masih kesulitan karena di situ masih susah dalam menjaga jarak. Itu yang betul. Jadi rekomendasi yang direkomendasikan oleh Aldi Muda mungkin itu ya, Pulau Dianumo, karena di situ pengunjungnya sedikit, kemudian juga tempatnya agak luas. Di pinggiran ada pantai, kemudian di belakang pantai ada yang namanya apa dulu namanya Bukit Ilalang ya dikelilingi Ilalang itu. Dan itu juga tempat wisata yang mungkin paling keren, dan mungkin kalau sampai di sana tidak pengen pulang mungkin ya.
Iya. tidak pengen pulang. Saya tarik Karena hamparan pasir putih yang begitu memikat, kemudian juga Bukit Ilalang yang di belakang juga saya tarik kuat. Susah untuk melupakan hal itu sebenarnya. Iya. Iya. Apalagi di Gorontalo bukan cuma Pulau Dianumo yang ada di Gorontalo, ada juga yang namanya Dulamayo, ada juga yang namanya Bukit Arang, ada juga yang namanya Pari kan, ada juga namanya Bukit Layang. Gorontalo. Jadi begitu banyak kekayaan alam yang dimiliki oleh Gorontalo yang bisa kita kunjungi. Yang menjadi PR kita semua adalah yang pertama itu seperti yang tadi Anda katakan, yaitu kita semua adalah yang pertama itu seperti yang tadi Anda katakan, yaitu berdekatan dengan orang lain. Ada kemungkinan kita akan bersentuhan dengan orang lain. Seperti itu. Contoh, tidak membawa tenda. Ketika 10 orang pergi ke tempat wisata, kemudian yang dibawa hanya satu tenda, otomatis untuk mencegah untuk menjalankan protokol kesehatan yang lain tidak tidur. Seperti itu. Tapi kalau misalnya pengen bareng, ya harus membawa peralatan yang lengkap agar supaya ya teman-teman kita yang lain juga enak, kayak seperti itu. Makanya dalam traveling itu yang dibutuhkan adalah planning. Itu yang paling dibutuhkan juga. Kalau tidak ada planningnya, mungkin sama saja dengan blunder ya kan. Kalau kita berpergian tanpa planning, itu sama saja blunder. Iya benar. Jadi ya itu juga yang paling penting sih, planning itu. Jadi planning yang harus kita butuhkan, terutama itinerary perjalanan itu. Itinerary harus dibutuhkan, bisa ditulis lah. Demikian rupa, diatur sedemikian rupa. Nah, perlu teman-teman ketahui itinerary perjalanan ini diatur sedemikian rupa dari awal sebelum kita berangkat sampai kita pulang dari tempat wisata. Contoh kayak jam berapa kita berangkat, nah sampai di tempat wisata kita jam berapa, pulang dari tempat wisata ke rumah masing-masing kita jam berapa. Nah itulah salah satu itinerary perjalanan. Nah, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya apa itu itinerary ya. Jadi ya, seperti yang dikatakan dosen kita sudah menonton ini. Nanti Perdana yang sudah menyempatkan hadir untuk menonton live kita kali ini. Dan ini sebenarnya terinspirasi dari beliau yang memberikan judul, kemudian beliau juga yang mendorong kegiatan-kegiatan kami di jurusan. Bukan hanya di jurusan, tapi pengembangan bakat, pengembangan minat di dalam diri, pengembangan diri itu selalu didukung oleh beliau. Jadi kalau saran saya sih, jadi ini program yang wajib saja dijalankan di jurusan kita, karena ini program yang positif ya kan. Iya, program ini daripada kita rebahan di kamar, di kos ataupun di rumah yang tidak jelas. Jadi ini salah satu positif hal yang positif yang kita dapat dan menguji diri kita juga ya kan. Mungkin teman-teman lain bisa juga mengembangkan dirinya di sini. Saran saya seperti itu, Pak Ari, Saudara Ari. Ini di program saja sebagai program yang wajib di jurusan. Karena sekarang kan kuliah ataupun kegiatan-kegiatan kan berbasis daring kan. Belum bisa tatap muka. Jadi daripada kita rebahan-rebahan yang tidak jelas. Mungkin bisa didengar oleh Pak Ian selaku dosen saya juga. Iya. Ini ada juga nih, dengan pertambahan kasus virus corona yang ada di Provinsi Gorontalo, kemarin 105, kemarin juga ada 7.
Nah, apakah memungkinkan untuk kita untuk pergi ke tempat liburan pada saat pertambahan kasus ini semakin melonjak? Apakah mungkin atau kita menahan diri dulu dalam rumah atau gimana ini? Ya kalau sesuai saya sih kita mematuhi peraturan dari pemerintah dulu sih, karena itu juga kan demi keselamatan kita bersama. Pemerintah membatasi hak kita kan demi kita sendiri. Tidak mungkin kan pemerintah melakukan kalau untuk mereka sendiri. Tetap itu sama saja dengan kita sendiri. Artinya ketika kita memaksakan diri mau traveling selama kasus bertambah, dampaknya juga ke kita. Iya benar. Kita keluar tanpa mematuhi protokol kesehatan, kita juga yang akan kena, ya kan? Betul. Berarti kalau misalnya ada mungkin kalau untuk saat kasus bertambah lebih baik ditahan dulu. Benar. Nah, nantinya kalau ya. Berarti ada himbauan dari pemerintah untuk tidak melakukan perjalanan ke tempat wisata. Kan kalau di masa sekarang ini tempat wisata sudah dibuka. Ada beberapa yang sudah dibuka dan ada beberapa yang masih memilih untuk tutup. Walaupun ada perintah dari pemerintah untuk membuka. Tetapi kalau melihat dari pertambahan virus corona di Gorontalo, kita seharusnya perlu sadar diri. Perlu menempatkan diri di mana kita harus mencegah diri kita dari virus ini. Harus menyelamatkan diri kita sebenarnya. Iya. Nah, iya benar. Naldi tadi bahwa seiring pertambahan kasus yang melonjak di Provinsi Gorontalo, ini perlu kita cegah. Cara mencegahnya adalah mungkin mengurangi perjalanan kita. Kalaupun kita ingin liburan, ingin traveling, perjalanan di tempat wisata yang ada di Provinsi Gorontalo, yaitu yang pertama syaratnya adalah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti itu. Iya benar. Kalau tidak menjalankan protokol kesehatan yang ketat, mungkin yang menjadi korban adalah diri kita sendiri. Ya. Yang tadinya nantinya dampak juga di kita. Iya. Yang tadi jalan-jalan berakhir di ruang isolasi. Karantina ya. Benar. Jadi harus diterapkan itu. Seperti itu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan yang terbaik untuk masyarakat. Kalaupun ada yang janggal di pemerintah, itu disampaikan dengan cara baik-baik. Mungkin kita menemui siapa untuk klarifikasi hal ini. Seperti itu. Ya benar. Terus safety juga ya, safety. Itu juga penting sekali. Iya, karena tidak ada tempat yang bagus. Aduh. Iya, sebenarnya sinyal kita tidak terlalu bagus ini sebenarnya. Iya. Ada gangguan. Si hujan dulu. Iya benar. Karena kan anak kos sudah kehabisan amunisi.
Kalau orang Gorontalo ini pepoji anu sekarang. Mau beli air saja susah ya. Oh, benar-benar itu. Air itu kan harganya hanya berapa ya? Hanya 5.000. Uang segitu pun tidak punya. Apalagi mau beli ya namanya paket data. Tapi sih alhamdulillah dengan ada sedikit tertolong. Ya, sedikit membantu walaupun agak putus-putus ya. Iya benar. Oke. Jadi sesuai tadi apa yang saya katakan bahwa ini dibikin program wajib saja untuk kelas kita ya. Request saya juga sih. Bertahap setiap mungkin dibikin jadwalnya setiap You gave malam. me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. Jadwalnya setiap malam apa ke misal. Benar, ini program-program seperti ini sebenarnya memperkenalkan jurusan kita, terutama memperkenalkan diri kita kepada halayak ramai. Karena kalau misalnya yang dibutuhkan kita di masa depan itu adalah jaringan kita. Ya, siapa kenal siapa sih yang kenal dia? Apa sih yang dia punya? Jadi dari sekarang kita perlu sendiri. Bukan artinya itu bukan artinya ingin menunjukkan kehebatan, tidak sebenarnya. Lebih kepada kebermanfaatan kita kepada orang lain. Iya. Ini juga kan I should be so lonely when I close my eyes. Imagined you're mine. untuk kita kan kelas di masa pandemi COVID-19 ini kita diubah ke internet, ke daring, yang dari tatap muka diubah ke daring. Nah, sehingga itu untuk memenuhi hasrat kita untuk berdiskusi. Nah, lahirlah diskusi atau bincang-bincang santai ini. Sehingga di dalam bincang santai ini ada beberapa yang perlu kita sampaikan kepada para penonton yang telah melihat ini. Walaupun penonton yang hanya 1, 2 orang, 3, 4, paling banyak kemarin 10 orang, ya tidak apa-apa. Yang penting ada sampaikan ini, mudah-mudahan berbekas kepada mereka dan menuai manfaat sebenarnya. Ya, maksudnya itu diharapkan. Nah, selain daripada itu Times juga, I feel tired. ya kan, My heavy thoughts. It's like starting a fire. We're on the manusia semakin banyak yang sangat hebat, kemudian dia berpikir dengan polisi menjadi menjadi yang terhebat. Nah, sebenarnya yang kita pikirkan adalah bukan bagaimana kita menjadi hebat. Kita harus memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga itu diskusi ini lahir dari situ. Ingin memberikan menuai manfaat kepada banyak orang. Itu salah satu menjadi faktor berdirinya bincang santai ini sebenarnya. Kemarin sudah bersama Fahri. Hari ini bersama Aldi. Ya, salah satu bentuk keresahan juga sih. Besok insya Allah bersama siapa nanti kita lihat. Tergantung dari nanti kalau untuk pamflet dibikin saja. Iya benar. Ya biasanya kan awal-awal gini kan yang kebanyakan orang kan belum tahu. Kalau misalkan mereka sudah tahu kalau ini ada program yang program and I'm on my own now, just wasting my
left you behind. Sudah dijadwalkan yang menonton pada satu pembahasan saja, contoh temanya hanya COVID. Nah, bukan seperti itu, tapi teman-teman yang menonton live ini juga bisa merequest kedepannya kita akan membahas apa. Kalau kemarin kan dapat request tentang coba deh bahas traveling di masa pandemi. Nah, mungkin di lain waktu kita akan dapat request coba deh jangan bahas COVID, bahas yang lain. Contoh kayak tema-tema lain. Nah, kali ini kan kita membahas tentang traveling. Otomatis yang kita bahas hanya terkuat hanya tentang jalan-jalan, tempat wisata, kemudian juga persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan ketika kita melakukan perjalanan, kemudian protokol kesehatan seperti apa sih yang kita terapkan ketika berada di tempat liburan, tempat wisata, atau gunung, atau pulau, atau pantai, ya. Itulah yang harus kita jelaskan sih. Tapi kalau menurut saya, masa pandemi COVID-19 ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk bagaimana terhindar dari yang namanya jenuh, bosan, seperti itu. Contoh kayak misalnya menulis. Nah, itu adalah salah satu traveling juga menurut saya. Kenapa traveling? Jalan-jalan ke tempat ilmu pengetahuan. Seperti menulis kan, kemudian juga membaca buku, itu adalah sebuah traveling juga sebenarnya. Traveling kemudian juga kemudian juga menonton, kemudian juga main game. Nah, itu salah satu juga hal yang, tapi main game tidak terlalu tidak terlalu efektif untuk menghindari kejenuhan dan kebosanan, karena kan takutnya orang-orang semakin kecanduan. Iya, kecanduan, nah namanya kecanduan dekat dalam game. Tapi yang paling penting itu adalah membaca, kemudian juga menulis, kemudian juga searching berita, kemudian juga menonton. Itu mungkin lebih bermanfaat, atau mungkin mengerjakan kewajiban kita sebagai mahasiswa, mungkin sebagai masyarakat, sebagai aktivis dan lain sebagainya. Itu juga merupakan hal yang positif. Salah satu hal yang positif menurut kita. Dan itu adalah traveling yang paling bermanfaat sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang kita perlukan adalah traveling yang benar-benar ingin traveling, contoh kayak pergi ke tempat liburan, ke tempat wisata, ya bisa saja. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama, mempersiapkan peralatan selengkap mungkin, jangan sampai ada yang terlewatkan. Dan kemudian juga membuat itinerary perjalanan. Nah, di itinerary perjalanan ini contoh kayak dari pertama kita berangkat sampai kita pulang itu diatur. Kira-kira bagaimana itu ya, diusahakan memang tetap jarak seperti itu. Oke, mungkin dari Saudara Aldi ada tambahan ya terkait dengan traveling di masa pandemi COVID-19. Seperti yang Anda katakan tadi, traveling itu bukan hanya untuk karena traveling itu banyak. Traveling itu seperti yang Anda katakan, baca buku, mau ke main apa ke, itu salah satu traveling. Traveling itu bukan hanya menonton di jalan-jalan saja ataupun di tempat-tempat yang ada wahana wisata seperti di Anumo atau Bukit Arang. Itu terlalu, kalau itu lebih spesifik namanya. Kalau secara umum traveling itu ada pekerjaan. Bisa jadi orang mengatakan itu traveling itu hobi ataupun kesukarelaan. Jadi mungkin tambahan saya seperti itu. Jadi intinya di masa pandemi ini kan membuat orang banyak bosan di dalam rumah, tidak tahu mau ngapain. Yang menjadi satu destinasi wisata kita adalah itu melakukan
perjalanan, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian juga traveling juga bisa kita definisikan bukan hanya jalan-jalan ke tempat wisata ya, bukan hanya jalan-jalan ke tempat wisata, tetapi juga dengan membaca buku. Itu juga kita jalan-jalan ke tempat ilmu pengetahuan. Contoh kita baca buku tentang hukum, kita baca buku tentang geografi dan sebagainya. Nah, itu adalah menambah wawasan kita tentang dunia tentang ilmu pengetahuan. Nah, itu lebih bermanfaat sebenarnya. Tetapi kalau kita melakukan perjalanan tempat wisata juga bisa. Tetapi tetap kita melihat berita-berita terkini. Apa himbauan dari pemerintah? Kalau misalnya himbauan dari pemerintah, jangan dulu melakukan perjalanan ke tempat wisata, ya jangan dulu dilakukan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tempat wisata masih ditutup, ya juga jangan melakukan perjalanan ke tempat wisata seperti itu. Jangan memaksakan diri ya. Iya, jangan memaksakan diri untuk berjalan, kalaupun itu dilanggar. Jadi kalau kita langgar ya berdampak pada diri kita sendiri. Bisa-bisanya kita kena. Contoh kayak ada penilangan mungkin. Kemudian juga ke tempat wisata tahu-taunya tutup. Akhirnya uang bensin rugi, yang sudah disiapkan rugi. Akhirnya pulang ke sana sudah lelah, pulangnya juga lelah. Tidak terbayar itu lelahnya. Betul. Nah, jadi yang pertama kita perhatikan adalah situasi terkini bagaimana. Apakah tempat wisatanya dibuka atau tidak? Nah, cuma kan kemarin sudah dibuka. Jadi mungkin bisa. Itu. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk membayar bosan kita, jenuh kita di dalam rumah, mungkin sekitar kita, mungkin dengan melakukan hal-hal seperti aktif di organisasi, melakukan hal-hal sosial. Itu kan kemarin kan ada banjir di Kota Gorontalo dan Bone Belango. Mungkin kita bisa membantu mengumpulkan dana untuk mereka, itu lebih baik juga. Itu sebenarnya juga traveling. Iya, betul. Jadi daripada ketimbang rebahan di kos kan, itu apa yang kita dapat. Mending kita membantu orang sekaligus dapat, insya Allah dapat pahala. Daripada kita rebahan di kos tidak dapat apa-apa, yang ada cuma sakit badan, sakit tulang, ya kan? Iya, hidup kita tidak akan bermanfaat kalau misalnya kita hanya di kos dan di kos terus. Hidup kita juga tidak akan bermanfaat kalau kita hanya di rumah terus. Karena kan dari hadis Rasulullah kan tidak akan mengubah suatu kaum kecuali dia sendiri yang akan mengubah, kan seperti itu. Iya. Betul. Harus kita sendiri yang bergerak. Allah tidak akan gerakan hati seseorang walaupun dia berdoa, dia sudah salat 5 waktu, tapi kalau dalam dirinya dia tidak mau mengubah dirinya, tidak akan bisa terubah. Karena yang bisa mengubah dirinya itu adalah dia sendiri. Tidak mungkin kan kita hanya diam-diam di rumah terus misalnya dia merasa. Ini lagi nih yang menjadi pertanyaan banyak orang. Gimana kalau misalnya kita sudah berdoa untuk melakukan banyak hal, tetapi malas melakukan sesuatu. Nah, ini juga sama dengan bohong. Usaha juga itu penting. Iya, usaha itu juga penting untuk mengubah kehidupan kita untuk lebih bermanfaat lagi. Iya. Oke. Mungkin ini HP saya sudah lowbat. Mohon maaf ini HP. Sudah lowbat. Oke, siap. Jadi mungkin saya bisa ambil kesimpulan bahwa traveling di masa pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 ini membuat banyak orang, membuat masyarakat, mahasiswa dan lapisan daripada seluruh pemerintah juga, masyarakat juga, kemudian mahasiswa juga, social distancing atau pembatasan sosial berskala besar, kemudian juga new normal atau COVID itu sendiri membuat kita untuk selalu berada di dalam rumah, sehingga membuat kita bosan dan jenuh
melakukan aktivitas. Nah, sehingga itu kita perlu melakukan traveling di masa pandemi COVID-19. Traveling yang kita lakukan hanyalah bukan hanya melakukan jalan-jalan, kalau seperti ke tempat wisata atau ke tempat-tempat yang mungkin bisa kita kunjungi. Nah, yang masih dalam golongan wisata. Nah, kemudian and now it is bad. Like you used to say. juga kita bisa melakukan banyak hal seperti lakukan hal-hal yang positif, tunjukkan kepada orang itu bahwa Anda bermanfaat untuk mereka. Ketika kita nanti mendapatkan kesusahan, orang itu akan datang kepada kita membantu kita seperti itu. Ya, mungkin closing statement dari saya adalah teman-teman tetap berusaha, tetap mengembangkan diri, tetap melakukan hal-hal yang baik. Walaupun dinilai tidak baik, tetap lakukan hal yang baik. Karena kalau kita masih melihat orang lain mengatai kita, nyinyir kepada kita tidak akan berubah. Kalau hanya sekedar memikirkan itu, kalau hanya sekedar memikirkan omongan orang lain, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita untuk melangkah ke depan, melakukan hal yang positif bermanfaat kepada banyak orang. Itu dari saya. Mungkin dari saudara Aldi Muda ada closing statement. Kalau dari saya sih tetap jaga kesehatan, tetap patuhi pemerintah, patuhi protokol kesehatan, jangan terlalu keluar di kemana-mana dulu. Terus kalau mau keluar tetap harus jaga protokol kesehatan. Dan dari saya yang terakhir, salam sukses untuk kita semua. Mungkin hanya itu dari saya. Oke, terima kasih Aldi. Oke, semoga sukses selalu, kita sama lulus sama-sama di semester 6 ini, proposalnya cepat selesai dan kuliahnya tetap lancar. Amin. Amin. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang sudah menonton.